Intinya kalau dikasih alhamdulillah, Alhamdulillah. kalau nggak dikasih bangetan. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Al Kausar TV. Nah, kali ini kita kembali lagi di acara ngobrol bareng kawan. Nah, kali ini spesial nih karena podcastnya ini malam hari. Nah, juga terus biasanya kan Bang Zainuddin yang bawakan host, tapi beliau tidak bisa hadir dikarenakan kesehatannya ya yang sedang tidak baik lah intinya. Nah, minta doanya juga kepada para subscriber, penonton, semoga Bang Zainuddin ini kesehatannya kembali pulih dan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini saya udah kedatangan tamu nih yang spesial pada malam hari ini, yaitu siapa Bang? Nama saya, kenalan aja ya langsung ya. Perkenalan dulu ya. Iya. Siap. Nama Perkenalan. saya nama lengkap Ya. Ardiana Rinaldi. Ardiana Rinaldi. Biasa dipanggil Ardi atau Bonsai. Bonsai Bang. Nah, soalnya sebenarnya saya dulu nongkrong nih paling kecil nih, makanya disebutnya Iya, Bonsai. Bonsai. Makanya sampai sekarang di Tapos itu disebutnya Bonsai. Ya udah Bonsai aja lah. Bonsai itu karena badan kecil atau gimana? Ya, mungkin dulu saya di tongkrongan itu paling kecil. Paling kecil, jadi Makanya disebutnya Bonsai. bonsai. Orang kalau manggil gitu bikin panggilan tuh yang gampang-gampang bonsai. Makanya kalau di Tapos panggil aja Bonsai. Bonsai pasti pada kenal ya, Bonsai. Ardi Bonsai. Ardi Bonsai. Kalau orang Tapos nih, Iya. Bang Ardi Bonsai. Nah, Bang Ardi udah ini nikah apa masih bujangan Bang Ardi? Sudah nikah. Sudah nikah, punya anak? Anak satu. Anak satu. Umur udah berapa? Umur 18 tahun. 18 tahun. Kelas 3 Waduh. SMA. Dikit lagi udah ini kamu. Biar sekolah dulu aja dah, biar pintar. Sekolah dulu biar pinter ya. Udah 18 tahun lalu, luar biasa. Saya aja baru anak satu dan anak saya masih balita ya. Makanya udah luar biasa, berarti udah senior dah. Makanya pengen punya anak satu lagi nih. Di rumah kadang-kadang sepi. Sepi ya. Dari lulus SD, sekarang kelas 1 SMA, di rumah sepi karena istri saya kerja, saya kerja, di rumah kosong ya nih. Iya, makanya saya juga sama nih lagi target lagi. Target lagi, mudah-mudahan nih dapat lagi. Iya, amin. Iya, makanya kan kalau rame itu rumah enak nggak ngerti. Nggak sepi ya. Nggak sepi gitu kalau banyak anak gitu. Oke Bang Ardi, jadi Kang Ardi ini diundang ke sini buat sharing tentang komunitasnya nih. Komunitasnya di Majelis Taklim Pemuda ya, Majelis Zikir Maulid. Nah, tapi sebelum kita lanjut video dan tanya-tanya ke Kang Ardi, tolong dong ini di subscribe dulu ya channel kami, di channelnya ini Al Kausar TV. Di subscribe dulu, di komen, di share ya, karena ini ternyata banyak yang nonton tapi belum subscribe nih Bang Ardi. Jadi nonton aja tapi ternyata belum subscribe nih. Yang subscribe itu mumpung lagi gratis nih. Jadi di subscribe dulu dah ya. Oke, kita lanjut nih Kang Ardi. Jadi perkenalan udah. Kesibukan apa sih? Kesibukan biasalah, namanya juga kepala rumah tangga, kerja aktivitasnya buat cari ya buat dapur lah, buat dapur. kebutuhan anak sekolah juga kerja. Iya. Jadi kesibukannya intinya kerja lah gitu ya. Pegawai swasta lah. Sama kesibukannya mungkin di komunitas ini ya, di Majelis Taklim. Majelis Taklimnya namanya apa Kang Ardi? Namanya itu Majelis Taklim Pastabikul Khairat. Iya. Pastabikul Khairat. Nah, Pastabikul Khairat itu kenapa Kang Ardi milih namanya Pastabikul Khairat? Sebenarnya nama ini Majelis Taklim Pastabikul Khairat tuh pemberian dari seorang Habib Muhammad Al-Idrus. Iya, beliau sudah meninggal. Alhamdulillah sampai sekarang Pastabikul Khairat atas jasa beliau bisa bertahan sampai saat ini. Udah berapa lama? Yang meninggal
kurang lebih udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Enggak, ininya juga apa namanya majelisnya itu udah berapa lama? Pastabikul Khairat. Pastabikul Khairat itu berdiri 14 Maret 2014. Oh, udah lama juga Iya. ya. Alhamdulillah ya bisa bertahan ya. Alhamdulillah istiqomah. Walaupun ya namanya juga pengajian, anak muda kan kadang-kadang susah lah Kadang-kadang kan kalau namanya pengajian mah yang sifatnya ke apa namanya sifatnya religi ya kayak misalkan majelis taklim segala macam biasanya rada-rada kudu didorong kalau anak muda mah gitu. Oke, majelis taklim tadi Pastabikul Khairat tadi diberikan namanya oleh Habib Muhammad Al Idrus. Ini artinya apa nih Pastabikul Khairat? Artinya Pastabikul Khairat itu lomba-lomba dalam kebaikan. Jadi insya Allah nih kita sebagai anak muda jangan malu lah untuk berbuat baik. Benar. Jadi istilahnya kadang-kadang kita pakai sedikit aja buat ini malu. Jadi nggak usah malu. Kadang-kadang kan namanya anak muda hadirin majelis taklim kadang-kadang suka malu lah ngaji. Benar. Kadang-kadang lihat ada pantarannya apa enggak gitu kan. Saya bilang kita nggak usah malu lah, kita sama-sama belajar gitu kan. Ya intinya kan kalau dalam kebaikan itu kita jangan sampai apa ya, jangan malu lah intinya. Terus Justru kita kalau dalam kebaikan harus tadi Pastabikul Khairat berlomba-lomba gitu ya. Jangan sampai apa namanya akhirnya kita berhenti berlomba-lomba dalam kebaikan, akhirnya apa kegiatan-kegiatan yang negatif nih yang muncul kan gitu. Betul. Kayak sekarang lagi rame kan gangster apalah di Depok ini gangster nih sekarang lagi rame nih. Oke, orang yang pertama kali nih Kang Ardi mendirikan dan punya ide nih untuk mendirikan majelis taklim Pastabikul Khairat siapa nih sosoknya nih? Sosok itu sebenarnya ada 2 orang. Satu Ustadz Masrul Putuh, itu rumahnya di Sindang Karsa. Yang kedua orang Tapos sendiri. Kan dia dulu pernah sekolah sama saya STM, tapi dia lebih pintar lah masalah keagamaan ya. Kalau saya kan istilahnya diajak dia baru ya kan. Istilahnya itu almarhum Kiki Basrani. Sekarang sudah meninggal. Sudah meninggal. Jadi 2 orang itulah yang pertama kali punya ide gagasan buat diriin majelis taklim Pastabikul Khairat. Sedangkan saya sendiri nggak tahu tuh majelis taklim, saya juga belum tahu lah. Akhirnya diajak sama dia kumpul-kumpul, saya juga langsung 10 orang itu yang 14 Maret malam itu kumpul pemilihan ketua. Saya juga kaget waktu itu. Dipilih sebagai ketua, saya juga belum paham agama gitu kan. Maksudnya keagamaan lah, belum paham bener gitu kan. Sedangkan dia orang-orang itu yang udah pada paham, kenapa nggak jadi ketuanya aja gitu. Ya mungkin ada ini apa namanya? Ada inilah. Apa sih namanya? Kalau ini mungkin mereka yang lebih tahu gitu. Kenapa harus Kang Ardi yang apa namanya? Memimpin. Ketua ya sekarang. Pastabikul Khairat. Nah, iya. Kayaknya mungkin lah di Kang Ardi ini mungkin di mata mereka ini spesial gitu Kang Ardi. Makanya Kang Ardi yang diberikan amanah tanggung jawab untuk apa namanya membimbing anak-anak lah, anak-anak muda ya gitu. Oke, kegiatan majelis Pastabikul Khairat ini apa aja nih Kang Ardi? Kegiatan pertama kita setiap malam Sabtu, Jumat malam Sabtu itu taklim biasa lah. Taklim, terus ya kita baca ratib, baca maulid, terus kita mendengarkan tausiah guru-guru kita sebagai modal lah, rem kita untuk tahu mana yang benar mana yang enggak. Sehingga kita kan istilahnya kalau udah ada tahu ini, mudah-mudahan kita bisa wah ini mah jangan jangan dilarang sama agama gitu kan. Kita ngajarin gitu. Ya apalagi kan anak muda ya. Terus kita olahraga kita seimbangin dah, istilahnya kan kalau anak muda tuh pengennya kita ikutin nih kemauan dia apa nih, olahraga ya olahraga gitu. Kita ikutin ya, baik volinya, terus bola sepak, terus bulu tangkis. Selain tadi majelis juga ada jasmaninya ya. Iya. Terus istilahnya kalau kita ada rezeki nih kumpul-kumpul nih mengharom lah gitu kan. Kita santunan anak yatim walaupun sedikit, istilahnya kita bisa berbagilah sama anak yatim gitu kan. Dan juga ya berarti ya. Tapi itu mayoritas anak muda berarti. Anak muda semua. Anak muda. Tapi ya namanya ini kita nggak
bukan anak muda semua, kita kan butuh orang tua sebagai ya buat istilahnya menegur kita, buat nasihat kita lah kan. Kalaupun ada yang mau hadir nih, misal orang tua, bapak-bapak atau ibu-ibu, silakan juga silakan. Gitu. Dia terbuka buat umum, tapi memang mayoritas anak muda ya. Bahkan di Tapos itu Pastabil Khairat pengajian disebutnya pengajian anak muda gitu. Iya, udah terkenal ya. Itu luar biasa sekali ya. Berarti menjadi pelopor nih ya. Maksudnya untuk contoh ke anak muda lain gitu ya. Nah, tadi kegiatannya berarti itu rutin yang tadi majelis itu. Kalau taklim itu rutin, minggu sekali kita ada. Taklim rutin, istilahnya latihan rutin seminggu sekali gitu. Nah itu taklim nih ya kan, taklim ada maksudnya gini kan, ada tuh yang pengajian setiap momen, misalkan kayak maulid nih, kayak maulid atau apa Isra Mi'raj kan biasanya ada hadroh segala macam nih, bacaan maulid segala macam. Nah maksudnya ada nggak sih kegiatan lain kayak pengajian untuk yang kayak kitab atau apanya gitu, ada nggak sih? Kalau masalah kita pernah sama Ustaz Maslim Butuh, kita cuman ya namanya anak muda gitu kan. Ya maklum ya anak muda kadang-kadang kalau dengerin kita tuh hawanya ngantuk kayak gitu ya kan. Udah ngantuk gitu. Jadi harus banyak ada tabuhan-tabuhan baru ya. Kita kan ngikutin jamaah, takutnya kita paksain buat baca kitab, akhirnya kan dia jadi males gitu kan. Akhirnya tapi selang-seling kita buat kitab. Tapi memang anak muda begitu sih kan. Jadi emang harus diseling dengan sesuatu yang apa ya, kan ada yang humor gitu kan, monoton, ada humornya, pengajiannya jadi nggak tegang gitu. Memang ya gitulah, saya juga pernah merasakan gitu ya, untuk gerakin anak muda tuh apa ya, unik lah ya. Bilang susah ya nggak susah juga, bilang gampang ya ternyata nggak gampang juga. Nah makanya luar biasa perjuangan Kang Ardi ini. Justru kan emang anak muda ini kan langkahnya ini panjang kan, makanya panjang, berapa tahun ke depan dia menjadi istilahnya pewaris lah, penerus. Makanya ini penting nih majelis-majelis kayak Pastabil Khairat ini penting sebenarnya, jadi membentuk akhlak anak muda supaya nggak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Lagi pergaulan zaman sekarang ya. Aduh, jangan ditanya kayak itu mah ya, udah macam-macam. Pokoknya udah macam-macam dah gitu kan. Oke, tadi kan kegiatannya nih ya kan. Nah tapi sebelum berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini ada yang ketinggalan nih ternyata. Motivasinya Kak, untuk membentuk ini nih Pastabil Khairat, motivasinya apa sih? Motivasinya yaitu Pastabil Khairat itu ya intinya buat inilah, buat bekal. Jadi buat kita tuh istilahnya tahu mana yang benar, istilahnya buat rem buat kita lah ke depannya gitu kan. Jadi kita boleh aja kan, zaman anak muda kan pengennya nongkrong, nggak apa-apa nongkrong gitu kan. Jadi motivasi saya buat bikin Majelis Taklim Pastabil Khairat itu ya untuknya buat kedepannya anak muda lah, istilahnya biar lebih baik lagi lah, istilahnya tahu mana yang benar, mana yang enggak. Mungkin intinya sih untuk supaya anak muda ini terarah gitu ya. Terus itu pengenlah seminggu sekali kita berselawat, baca ratib seminggu sekali. Jadi kan jangan cuma seminggu full kita buat nongkrong, buat main. Jadi nongkrong ada manfaatnya, gitu kan, nongkrong sambil baca sholawat, sambil baca rotib, ya kan, sambil baca tahlil atau apa ya kan, semuanya jadi ada manfaatnya tuh. Jadi ada isinya, cakep banget tuh ya. Ini kalau buat anak muda nih, mendingan nongkrong di Pastabil Khairat lah. Malam Sabtu malam Sabtu ya, duduk sambil ngopi lah kita. Duduk sambil ngopi, dapat pahala juga ya kan, duduk di majelis bareng-bareng orang yang baik ya kan. Itu keren dah ya. Ini untuk warga pemuda Tapos ya, di Kecamatan Tapos atau di luar Tapos nih, malam Sabtu hadir Pastabil Khairat jam 8 sampai jam 10. Kita batasin kalau jam 10 lewat tuh kadang-kadang banyak masukan juga sih sebenarnya. Benar. Tadinya jam 10 nggak kita batasin, jam 11 soalnya kan ada ibu-ibu yang anaknya sekolah kan, nggak ada yang masih sekolah takutnya ngantuk gitu kan. Bener bang. Akhirnya bukannya kita batasin buat kebaikan, maksudnya kita batasin waktunya biar jadinya dia nggak terganggu sekolahnya. Bener. Ada yang kerja jadi nggak ngantuk gitu kan. Jadi kan kalau saya pernah dengar kan, kebebasan kita ini dibatasi kebebasan orang lain. Kita bebas emang mau jam berapa juga, tapi kan orang juga punya hak ya, punya hak untuk telinganya tenang nih, ya kan, di atas jam 10 kita juga punya hak telinga gua tenang juga gitu, walaupun itu zikir, walaupun itu maulid ya, tapi kan kita juga
harus punya apa namanya Jangan rasa peduli lah Iya. gitu ke lingkungan. Oh iya, nanti kalau udah malam mah kali takut besok ada yang mau kerja segala Kerja, macam kan, sekolah, kegiatan gitu. iya takut kesiangan. Itu luar biasa ya. Sampai ke situ Iya. nih pas Sabiqul Khairat. Menurut aneh sih keren, makanya kita panggil nih pas Sabiqul Khairat. Dari kemarin susah banget manggil Kang Ari, emang sibuk orangnya. Sibuk banget. Artis tapos yang nggak pernah ke expose ya. Iya. Kalau di pas Sabiqul Khairat di atas panggung apa di Saya nggak pernah ada di panggung. Nah, itu. Bahkan talim aja disuruh depan, saya nggak pernah di depan, adanya di belakang. di bawah Jadi panggung di kolong. di belakang layar ini dah, di belakang ini tuh saya istilahnya bukan apa ya, demam gitu kan. Demam. Ini aja sebenarnya saya demam nih, demam panggung gitu kan. Ini kan nanti kan diedit dulu nih, nggak langsung nih. Tenang aja, Bang Ardi. Ngomong aja, tenang aja, kita ngobrol aja santai. Tadi kan ada kegiatan pas Sabiqul Khairat tiap malam Sabtu. Iya. Ada kegiatan rohani juga, ada kegiatan jasmaninya juga. Tadi kan ada badminton segala macam nih dari pas Sabiqul Khairat. Nah, jadi kita mau tanya dananya nih. Anggaran itu dari mana? Apa kas dari pengurus, anggotanya, atau dari para jamaah, atau dari ada donatur? Nah, kita pengen tahu nih sumber dana dari kegiatan pas Sabiqul Khairat. Kalau buat pengajian rutin itu dananya satu, kita kan mengaji nggak punya majlis nih, makanya saya pengen banget nih di milad sekarang kan. Oh, milad jadi ke-9 nih. Jadi Pengen belum punya majlis. base camp ya. Belum punya base Belum punya base camp. camp. Makanya walaupun malu saya share terus tadi status saya lah ya kan. Mudah-mudahan ada ya orang baik, dermawan yang mau ngebantu buat bangunan majlis. Nah, itu Tempat ini sudah ada gitu kan. Nah, ini nih para donatur nih. Ini namanya tabungan akhirat, ya kan. Bikin majelis itu kepakainya bertahun-tahun. Bahkan kalau udah meninggal itu masih dipakai ngaji, itu kan pahalanya ngucur terus. Ini kesempatan nih pas Sabiqul Khairat lagi butuh base camp buat nongkrong tapi bermanfaat, isinya di dalamnya zikir dan segala macamnya, ada maulid ya kan, dan juga ada taklimnya ya kan. Itu ini buat para donatur nih ya kan, daripada duitnya disimpan atau duitnya dipakai belanja sesuatu yang ya sifatnya keduniaan ya nggak Bang. Ya mendingan kita ini nih ada kesempatan pas Sabiqul Khairat lagi butuh base camp, mungkin ada yang bisa membantu ya nggak ya, untuk mensupport nih fasilitas dari Majelis Taklim pas Sabiqul Khairat. Jadi dananya itu berarti dari donatur. Kalau pengajian rutin itu kita kan ke tempat nih, rumah gitu kan. Nah, kadang-kadang kita nyari tempat itu susah. Nyari tempat. Nah, tempat itu. Jadi sekarang sistemnya gimana tuh? Kalau nggak ada tempat, ya itu paling depan rumah istilahnya mertua saya lah gitu kan. Oh, jadi depan rumah saya. Depan rumah Kang Ardi atau mertua gitu. Istilahnya di situ disebutnya sama anak-anak tuh base camp lah gitu. Bukan base camp, maksudnya majlis pas Sabiqul Khairat tuh di situ istilahnya. Atau keliling enggak? Keliling rumah kadang-kadang susah juga. Susahnya kita masalah dia tuh kadang-kadang mikirin jamur air, apalagi jamuan keadaan lagi susah gini jamuan buat transport. Aduh katanya Kang Ardi ini jamuannya kagak ada, kita malu gitu kan. Iya, karena saya udah bilang padahal nggak usah, kita udah ke ketempatan ada air pun saya udah alhamdulillah gitu kan. Walaupun istilahnya nggak ada transport buat guru dah, transport segala gitu. Bilang aja nggak apa-apa gitu kan. Istilahnya kita kalau sedikit kita bilangin sama guru kita ada sedia. Istilahnya yang penting ada tempat. Kadang-kadang orang tuh mikirnya malu lah nggak ngasih air. Iya, apalagi kan orang kan lihatnya ini pas Sabiqul Khairat udah besar gitu, mungkin Kang Ardi gitu kan. Masa kita manggil agak ada gorengan lontong sama sekali gitu kan istilahnya. Jadi ya mungkin dia malunya di situ gitu. Tapi kan tadi udah ada penjelasan nih istilahnya, yang penting ya ketempatan lah. Ada tempat aja gitu kan. Masalah yang jamuan kita mungkin dipikirin bareng-bareng aja dah gitu kan. Itu urusannya belakangan, karena kan ya itu tadi ya, kita kan niatnya mungkin dakwah ya, dakwah syiar lah gitu kan, syiar agama Islam. Jadi ya intinya jangan takut lah, kita kan pas Sabiqul Khairat nih berlomba-lomba dalam kebaikan ya kan. Jangan apa ya, jangan malu untuk kalau emang ada yang mau ngundang di sini ya mangga nih, silakan langsung hubungi, nanti kita cantumin tuh
Facebooknya ada Kang? Ada Facebook, Facebook ada. ada YouTube. YouTube-nya ada juga Ada. Pastabiqul Khairat. Jadi bisa Pastabiqul dilihat nih Khairat, ya. kegiatan-kegiatannya nih. Nah, itu kan kegiatan yang jasmaninya itu juga dari Pastabiqul Khairat itu ada dana nggak kira-kira biasanya? Kalau rutin itu kan kita bulan deh. Kalau rutin itu ngecek dari jamaah. Kalau kita talim kita ngecek itu dananya dari situ. Kalau taklim ya dari misalnya kita talim nih malam Sabtu, mudahan tuh kan kita selingin dengan baca selawat. Nah itu ada yang ide supaya pakai kardus lah ya kan? Kardus ya. Alhamdulillah dari situ untuk taklim. Nah, kalau acara yang kayak besar tuh kayak milad, misalnya milad kita kan milad Pastabiqul Khairat tiap tahun tuh bulan Maret setiap tahun ya. Nah kita buat panggung lah, sistemnya. Bener. Buat penceramanya kan butuh anggaran gede juga gitu. Bener pasti. Jadi kita bikin proposal, kita kasih nih ke donatur kita masukin. Istilahnya kita juga nggak memaksa, istilahnya ada rezeki orang itu. Alhamdulillah sih selama ini ngasih gitu. Istilahnya baik kita lingkungan juga istilahnya mendukung gitu kan. Alhamdulillah Kita berarti inderin, alhamdulillah bisa. Ya kan niatnya baik kan ya. Iya. Baik, acara baik. Ya pasti kumpulnya sama orang-orang baik gitu kan. Itu luar biasa. Jadi ini di Tapos ya, majelisnya masih eksis ya, ini dari 2014 sampai sekarang ya. Saya juga sebenarnya punya majelis Kang, anak muda juga di sini ya, cuman emang udah mulai surut gitu, tapi ini luar biasa nih, masih ibaratnya masih berjalan terus ya, luar biasa. Jadi butuh support nih, sekali lagi mohon disupport nih untuk terutama mungkin khusus di lingkungan warga Tapos gitu ya, untuk disupport nih Kang Ardi ini beserta kawan-kawannya di Pastabiqul Khairat. Apalagi ada yang punya anak muda yang anaknya masih muda, daripada suruh nongkrong atau main yang gak jelas nih, suruh datang aja. Kita terima Pastabiqul Khairat buka ya, buat kan? Siapa aja gitu. Iya itu cakep Kang Ardi, saya suka nih. Oke. Nah nih tadi kan rata-rata jamaah tuh pasti anak muda ya, muda gitu kan. Nah kalau untuk ikut itu datang aja langsung apa gimana? Apa harus konfirmasi dulu? Agak. Kita kan namanya orang mau nyari pahala gitu. Masa harus ya, kadang-kadang ada ya, tapi ya kita sih ya duduk hadir, duduk gak apa-apa. Istilahnya umum dah ya, mangga buka lah pintu. Siapa aja datang gitu ya. Yang istilahnya mau hadir, alhamdulillah. Kita udah bersyukur udah mau gabung kita. Ya kan takutnya gini, kita mau datang malu nih, gitu kan. Malu kita kagak kenal ya kan, takutnya kan gitu kan, banyak orang nih gitu kan. Makanya kalau udah ada capek kan ya datang aja berarti kan. Datang aja duduk. Apalagi udah kenal nih Kang Ardi, ketemuin aja, saya mau ketemu Kang Ardi gitu, biar kagak kenal juga. Datang ketemu ya kan, ya Kang Ardi kita mau ikutan nih pengajian gitu aja udah langsung. Nah, kita istilahnya orang mau niat baik, kita baikin lagi lah. Benar. Kita sambut, kita sapa. Benar. Berarti sekarang jamaah udah berapa? Kita jamaah namanya pengajian anak muda gitu ya. Kadang-kadang ada pasang surutnya, kadang-kadang kalau anak muda rata-rata paling banyak ini yang jamaah ikut Pastabiqul Khairat berapa sih? Rata-rata deh. Kalau di grup itu kadang-kadang ada 50 atas. 50, 40 gitu kan. Kalau misalkan lagi yang penting jangan hujan aja dah. Kalau hujan kadang-kadang susah itu datangnya. Apalagi hujannya dari habis maghrib tuh udah aduh mager, paling susah udah. Saya juga kadang-kadang kalau hujan dari maghrib mah mendingan kadang-kadang narik selimut juga. Apalagi godaannya selimut gitu ya. Dibarengin ada bola, sepak bola. Udah nonton bola udah pasti. Apalagi timnas yang timnas udah kan. Pasti udah tambah-tambah. Iya, susah. Nah itu maksudnya ketika pas kayak contoh deh acara-acara momen lagi milad itu bisa hadir berapa jamaah kira-kira aja gitu? Kira-kira kita bikin snack aja deh ya, itu hampir 300. Tapi pasti lebih dong. Lebih, kadang-kadang kita beli roti lah. Iya, buat jaga-jaga. Roti kita ambil di sini aqua gelas istilahnya, namanya jamaah takut dari jauh gitu kan. Namanya kita buat jamuan lah, kita sekakin gitu. Ya, itu dari tadi biayanya dari tadi ya, dari taklim tadi yang ngecek tadi ya. Kalau yang rutin, kalau yang milad kita bikin proposal. Oh biasanya ada proposal. Tapi kalau buat donatur tetap kita belum punya. Itu tuh donatur tetap. Siapa yang punya donatur tetap nih?
donatur tetap ya kan, daripada yang ya istilahnya kita bukannya kita seujon ya. Iya. Kadang-kadang kan ada yang minta sedekah justru kita nggak kenal nih dari mana ya kan proposalnya. Kalau ini kan jelas nih. Oh iya tapos, oh kegiatannya kelihatan ya. Alhamdulillah nih Orangnya ada gitu. Makanya ya siapa yang mau barangkali nih Bapak Ibu yang di rumah nih mau jadi donatur tetapnya pas ada kegiatan nih. Ya mungkin bukan cuman uang kali ya. Kalau emang mau misalkan wah ini acaranya apa nih milad, banyak yang gitu kayak saya ngirim ini air gitu pisang, kan. air, Ngirim kue. nggak apa-apa itu bagus. Itu tuh. Jadi bebas ya. Atau mau bantu tenaga juga bantuin sono gitu kan. Gelar-gelar piker gitu kan. Intinya itu kan benar-benar kebaikan ya. Apa kan, aja gitu yang kita bisa maksimalin. Jelas kita yang penting kita berbuat baik. Mungkin duri aja di jalan itu baik. Senyumnya kita bagus. Nah, iya benar. Makanya itu luar biasa sekali nih. Sekali lagi pas Tabikul Khairat ini majelis anak muda nih pelopor untuk kegiatan-kegiatan yang positif di lingkungan khususnya mungkin Tapos ya. Umumnya mah mungkin ya muslimin mas, kalau muslimat bisa sedepok kali aja. Ya mungkin sedepok kali umumnya ya, mau di luar Depok mah enggak ya kalau mau hadir gitu kan. Tapi ada kali yang dari luar Depok. Ya, luar Tapos? Kalau luar Tapos ada Luar Tapos ada Leuwih Nanggung ada. Sukatani kali. Sukatani suka kadang-kadang sempat hadir gitu. Cipaun? Cipaun ada. Cipaun nih saya nih ini. Karena kita pernah ke Kirai gitu. Oh Kirai juga pernah buat manggil deh misalnya selamatan ya. Kan banyak kan yang manggil buat ke rumah itu ada selamatan. Istilahnya selamatan, istilahnya punya anak gunting rambut. Terus selamatan 4 bulanan. Berarti saya bisa manggil ya? Bisa. Kayak kemarin kan ada acara tuh di Permata dipanggil. Iya. Acara gunting rambut kita gunting rambut. Makanya alhamdulillah kita kenal itu ada panggilan misalnya nih kirim puji gimana, maaf aja nih ya bang, bukannya kita gimana ya. Iya itu di Permata nih. Ya, makanya hadro kita nggak pernah beli. Boleh ngasih semua. Ada donatur lah ya. Istilahnya kita ikut subuh keliling, tadi beliin hadro. Nah kalau panggilan gitu Kang, itu ada budget nggak? Maksudnya gini, apa di budgeting atau seikhlasnya? Kita minta cuman ini aja sih, istilahnya kalau buat penceramah, buat transport kalau buat hadroh kita enggak, kalau buat sound system kita enggak. Intinya itu mungkin kalau ada ya seikhlasnya lagi gitu. Seikhlasnya. Ya. Kalau misalnya ada rezeki mau ngasih anak hadroh misalnya gitu, silakan. Tapi saya nggak pernah anak hadroh pun saya bilang jangan pernah minta, saya bilang. Yang penting dia udah ketempatan, istilahnya udah bersedia lah rumahnya buat tempat kita nih. Jadi terus istiqomah jalan, jangan pernah minta apapun. Walaupun itu spesial, tapi kalau namanya dikasih, namanya rezeki jangan ditolak. Kita nggak pernah manggil nih, kita sekian hadroh, enggak, saya nggak pernah manggil. Yang penting dia paling nanya penceramah siapa, kan saya penceramah itu istilahnya sekaligus guru sekaligus pembina, Habib Muhammad bin Hasan Al-Jufri, atau biasa dipanggil Habibmu. Intinya kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih kebangetan. Kita jangan minta lah gitu. Kalau nggak dikasih kebangetan ya udah jauh-jauh. Ya itu sih bener-bener kalau nggak ngasih ya sebenarnya nggak apa-apa mungkin gitu kan. Tapi kalau nggak ngasih ya kebangetan sih gitu. Ya adalah untuk yang penting buat guru aja sih kalau saya. Buat guru ya intinya mah ya. Oke. Nah kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak nih Kang Ardi selain yang saya tanyain? Mungkin Kang Ardi ada yang mau disampaikan lah gitu, yang nggak ketanyain nih, yang harus kira-kira publiknya harus tahu nih pas Tabikul Khairat nih, misalkan kayak sekarang berbentuk apa gitu kan. Ya sekarang cuma saya sampaikan alhamdulillah sekarang dari 2021. Oh 21. 2000 kan 22 ya. 2021 alhamdulillah Majelis Taklim pas Tabikul Khairat itu udah berbentuk yayasan. Oh berbentuk yayasan. Jadi istilahnya nggak mengurangi kepemudaan, jadi bidangnya itu keagamaan, sosial dan kemanusiaan. Jadinya istilahnya kan namanya saya taklim kurang kuat buat donatur bikin proposal keluar kurang kuat. Makanya saya legalitas ya. Makanya saya gimana caranya nih jadi yayasan. Alhamdulillah kemarin
29 April 2021 udah berbentuk yayasan. Berbentuk yayasan. Istilahnya kita buat minta donatur keluar, bikin proposal keluar. Pede lah ya kan. Pede, Udah ada SK-nya, udah ada badan hukumnya ya kan, bentuk yayasan. Nah, yang bentuk yayasan juga mungkin dari donatur ya. Ada yang bikin lah gitu. Istilahnya setengah-setengah lah. Oh, setengah-setengah. Setengah-setengah. Jadi setengah dari donatur, setengah dari kita nih bareng-bareng. Saya juga setengah. Oh gitu. Gajian bini kita setengahin, kita bikin yayasan setengah. Jadi setengah-setengah jadi duit pribadi keluar ya. Pribadi keluar. Luar biasa. Kalau buat patungan kita ya anak muda gitu. Itu ada yang sekolah, ada yang itu ini tuh nanti apa namanya? Tabungan Kang Ardi itu. Kalau ada kayak gitu tabungan itu jatuhnya kan. Walaupun kita nanti udah nggak ada, itu yang ngocor terus Bang. Misalnya saya dulu makanya bikin Majelis Taklim Pastabik Khairot mau itu. Udah saya dulu diajakin kumpul, saya nggak pernah mau. Pas ketiga kali saya istilahnya angkep dah kumpul. Karena ya udahlah, sebagai saya jangan kayak dulu saya gimana ya, orang tahu lah saya dulu gimana. Oh dulunya ya istilahnya dulunya saya gini lah ya kan, jadi jangan kayak saya lah gitu kan. Maksudnya anak muda tuh harusnya jangan, kita harus punya masa depan. Jangan, ya boleh lah kita, tapi yang baiknya kita ya justru kan mungkin Kang Ardi punya pengalaman yang apa ya, istilahnya yang buruk lah. Yang buruk itu kan jadi istilahnya ya dijadikan sebagai pembelajaran kali ya. Ya sekarang kan Kang Ardi jadi ketua majelis di Tapos yang mungkin orang banyak kenal udah gitu kan, nggak mungkin nggak kenal gitu. Luar biasa nih Kang Ardi, saya salut nih makanya nih. Mungkin ada pesan-pesan Kang Ardi nih, kita mau udah di penghujung acara, mungkin ada pesan-pesan nih untuk anak muda atau untuk yang ikut jamaah majelis Pastabikul Khairat atau untuk anggotanya, untuk ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Ya saya cuma ini buat khususnya anak muda, kalau yang dari mana aja nih yang mau hadir di Majelis Taklim Pastabikul Khairat, silakan aja hadir. Kita nggak lihat dari mana arahnya, dari mana datangnya, dari asalnya kita nggak lihat. Penting dia udah ada niat baik untuk hadir. Saya terima, kita terimalah di Pastabikul Khairat dengan senang hati. Kita juga kita apa istilahnya dijamu lah ya kan. Jadi kita syukur alhamdulillah ada yang mau hadir, jadi ikut ngeramein lah. Sebab saya makanya bisa bertahan sampai saat ini. Dulu orang tua bilang, terus teman-teman juga ada yang bilangin, namanya pengajian rutin itu namanya anak muda kalau susah, jangan goyang lah istilahnya. Mau banyak mau sedikit terus jalan gitu. Ya. Jangan sampai berhenti. Soalnya kalau maaf ya, kalau kegiatan lain istilahnya sebulan nggak ada kegiatan nggak masalah, tapi kalau udah pengajian 2 minggu, 3 minggu, sebulan nggak ada taklim, tangkrut bisa gitu. Makanya alhamdulillah walaupun banyak walaupun sedikit kita tetap jalan. Oke. Nah itu dia. Jadi pesannya buat anak muda yang mau hadir, enggak. Ya ini pintunya dibuka lebar-lebar, nggak dibikin ribet, udah datang, duduk, dijamu, dapat ilmu lagi kan, dapat pahala. Karena kita ngopi, perut terisi, hati terisi, pikiran terisi, jadi lengkap. Kalau mau nanti jasmaninya juga ada. Misalnya makanan kering lah. Kalau misalnya ada yang makanan kering. Kalau misalnya nanti ada juga mungkin yang mau ikut kegiatan di jasmani olahraganya gitu kan. Ada juga kayak di sepak bola ya. Ada luar biasa nih. Ini kita mau ngobrol panjang lebar tapi ini udah di penghujung waktu ya. Karena ini Kang Ardi sibuk banget ini. Dia mau ada acara lagi katanya. Ada acara lagi, mau terbang lagi ini. Langsung ke mana tuh? Ke Malaysia. Paling ke ini tempat tidur. Tempat tidur. Hujan lagi nih. Iya, ini malam ini hujan. Biasanya kita podcast pagi, tapi ini spesial buat Kang Ardi, kita podcast di malam hari nih ya. Jadi ini cuaca juga hujan ya, luar biasa nih Kang Ardi bela-belain datang ke studio podcast Ngobak ya. Hujan-hujanan tadi kagak pakai jas hujan ya, saya nggak enak juga ya. Makanya ini kita seduhin langsung kopi di sini. Oke, mungkin podcastnya Ngobak kali ini cukup di sini dulu. Nanti mungkin kita lanjut lagi Kang Ardi. Kalau ada waktu kita mau ngobrol lagi lebih banyak nih Pastabikul Khairat. Mungkin lebih dalam lagi ya. Oke. Jangan lupa sekali lagi untuk para penonton Ngobak, jangan lupa di subscribe ya. Jadi subscribe itu mumpung gratis. Bener nggak Kang Ardi? Subscribe. Nah nanti juga subscribe gue nih channel Pastabikul Khairat. Nanti kita cantumin dah di situ ya. Cantumin channelnya juga.
Ininya jangan lupa di subscribe, di komen, di share nih, biar biar kita bisa menebar manfaat nih, seperti Fastabiqul Khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, gitu aja mungkin Kang Ardi. Kita tutup nih podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.